dari kelompok 5 dengan materi organisasi bimbingan di sekolah. Dengan anggota kelompok ada 3 orang. Yang pertama Nurul Putri, saya sendiri, kemudian ada Sri Aulia sebagai pemateri kedua, dan ada Hisa Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Pertama, apa itu bimbingan? Nah, bimbingan merupakan bantuan kepada individu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam hidupnya. Bantuan semacam itu sangat tepat jika diberikan di bangku sekolah dasar, agar setiap siswa lebih berkembang ke arah yang semaksimal mungkin. Kemudian, bimbingan konseling. Dalam konteks pemberian layanan bimbingan konseling, Prayitno mengatakan bahwa pemberian layanan bimbingan konseling meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Guru sekolah dasar harus melaksanakan ketujuh layanan bimbingan konseling tersebut agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sejak dini mungkin, sehingga tidak dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada pun tujuan bimbingan sekolah dasar. Yang pertama, membantu anak didik memahami diri sendiri dan yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungannya. Yang kedua, agar anak dapat membantu dirinya sendiri untuk mengadakan penyesuaian pribadi. Yang ketiga, agar anak mampu melewati masa transisi dan lingkungan keluarga di rumah ke lingkungan teman sebaya dan guru atau sekolah. Kemudian yang keempat, membantu proses perubahan dari kanak-kanak sebagai makhluk individu yang menonjol keunikannya menjadi makhluk sosial dengan jalan optimasi perkembangan penyesuaian pribadi dan sosial yang memadai. Kemudian yang kelima, menguasai bahan ajaran tuntunan kurikuler. Yang keenam, memecahkan masalah-masalah belajar yang dihadapi murid. Yang ketujuh, memahami anak usia sekolah dasar. Kemudian yang terakhir ada fungsi bimbingan. Sugio dan kawan-kawan menyatakan bahwa ada 3 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu fungsi penyaluran atau distributif, yang kedua fungsi penyesuaian atau adjustif, yang ketiga fungsi adaptasi atau adaptif. Sekiranya itu untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Aulia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurul Putri yang dimana konsep manajemen pelayanan BK di sekolah. Manajemen bimbingan dan konseling melibatkan segala usaha atau metode yang diterapkan untuk memanfaatkan secara maksimal sebuah elemen atau sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan sarana-prasarana, serta sistem informasi yang mencangkup data bimbingan dan konseling guna melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu masih di konsep manajemen pelayanan BK di sekolah, yaitu Permendikbud nomor 111 tahun 2014 diterbitkan sebagai pedoman baru untuk melaksanakan tata kelola bimbingan dan konseling mencangkup aspek perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan stok, kepemimpinan, dan pengendalian. Bimbingan dan konseling memiliki konsep dan peran yang ideal karena jika berfungsi sebagai optimal, bimbingan dan konseling dapat menangani semua kebutuhan dan masalah siswa di sekolah dengan efektif. Sebuah program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat disusun, dilaksanakan, atau mencapai hasil yang diinginkan tanpa dikelola dalam sebuah sistem manajemen yang berkualitas. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya itu ada syarat manajemen pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, harus ada pembagian kerja. Dalam hal ini memiliki penafsiran kalau sesuatu pekerjaan itu apabila dibagi sesuai dengan bakat serta keahlian anggota organisasi akan lebih sukses apabila dibandingkan dengan tidak adanya pembagian kerja. Yang kedua itu ada kekuasaan serta pertanggungjawaban. Dalam suatu organisasi wajib terdapat kejelasan tentang kekuasaan serta pertanggungjawaban antara tiap-tiap staf dalam organisasi. Yang ketiga, disiplin seluruh lini. Dalam suatu organisasi wajib memiliki disiplin dengan menaati peraturan yang diresmikan. Yang keempat, kesatuan komando. Kesatuan komando perlu untuk menjaga kesimpang-siuran perintah di dalam organisasi sebab organisasi memiliki tujuan yang sama. Itu yang kelima, kesatuan arah.
organisasi cocok dengan tujuan anggotanya, antara tujuan organisasi serta tujuan anggotanya wajib sejalan. Sebab apabila ada perbandingan tujuan hingga organisasi hendak hadapi kesusahan. Dan yang ketujuh itu pemberian upah atau pendapatan wajib didasarkan pada kebutuhan anggotanya organisasi serta kewargaan secara adil. Yang kedelapan, sentralisasi membagikan sesuatu cerminan kalau di dalam sesuatu organisasi membutuhkan suatu pemusatan tanggung jawab buat menjauhi bawahan, tidak dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video